biasa, luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Yang luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Sekali lagi katakan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam nama. Segala kuasa tunduk dalam namamu. Luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Sekali lagi beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan Yesus kita. Haleluya. Mari teman-teman semuanya yang ada di rumah, kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita sembah Tuhan Yesus pada hari ini, karena cuma Dia yang layak untuk terima segala pujian, hormat, syukur kita. Mari teman-teman kita siapkan hati kita. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Cinta
kasih Bapa untuk hari ini Tuhan, untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kami masih boleh menyembah-Mu, kami masih boleh memuji-Mu Tuhan. Tuhan urapi setiap kami, jamah setiap kami Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh Tuhan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Siapkan hati kami Tuhan, siapkan pikiran kami Tuhan. Kami mau mendengarkan setiap firman-Mu Bapa. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Wah, shalom. Teman-teman semuanya, Jitutin apa kabarnya? Pasti semua kalian luar biasa baik-baik. Sebelumnya kakak mau nanya dulu nih, kalian masih belajar secara online gak ya di rumah? Pasti masih belajar ya, masih sekolah dari rumah, masih melakukan aktivitas di rumah, masih melakukan kegiatan di rumah. Nah, kakak hari ini mau sharing firman tentang ujian jadi pemenang. Oke, boleh slide-nya? Nah, ujian jadi pemenang. Nah, sebelumnya kakak mau tanya dulu nih, kalian pasti selama sekolah pasti ada namanya ujian. Pasti dong ada yang namanya ujian. Terus sebelum kalian ujian, apa yang kalian lakukan? Pasti semuanya belajar. Terus apa lagi? Proses belajar dulu kan? Mungkin kalian belajar step awal, step kedua untuk selanjutnya kalian melakukan ujian. Nah, setelah kalian melakukan ujian, tujuannya apa sih? Pasti untuk kalian naik kelas atau untuk mendapatkan nilai baik. Pasti begitu kan? Nah, ujian itu, tujuan kalian ujian apa sih? Pasti mau naik kelas. Nah, dalam ujian itu kita butuh namanya proses. Perlu namanya belajar. Bisa nggak kalau misalnya kita nggak belajar, pas kita ujian dapat nilainya bagus? Pasti enggak. Tapi proses, kalau misalnya kalian belajar, kalian mengerjakan soal dengan baik, setiap hari berlatih, belajar, pasti mendapatkan hasil yang memuaskan, nilai yang memuaskan. Nah, hari ini kakak mau bercerita tentang ujian dan jadi pemenang. Kakak mau bawa kisah tentang Yusuf. Nah, Yusuf menerima janji Tuhan. Di ayatnya, kita buka Alkitab kalian di Kejadian 37 sampai 41. Di situ bercerita tentang kisah Yusuf. Nah, Yusuf di Kejadian 37 ayat 5 sampai 9 bercerita tentang Yusuf menerima janji Tuhan. Nah, Yusuf menerima janji Tuhan. Pada saat itu Yusuf menerima mimpi. Bukan sekali, dua kali. Tapi Yusuf menerima berapa kali mimpi tentang janji Tuhan. Nah, janjinya Tuhan itu yang pertama dia ingat pas waktu itu pas bermimpi dia melihat kalau saudara-saudaranya berserta kedua orang tuanya akan tunduk kepada Yusuf. Wah, itu janji Tuhan. Nah, kita buka di Kejadian 37 ayat 5 sampai 9. Oke, Kejadian 37 ayat 5 sampai 9 kita baca. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakan kepada saudara-saudaranya, sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Nah, yang dianjat selanjutnya di ayat yang ke-6. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkanlah mimpi yang kumimpikan ini, yang di ayat 7. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri, kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi sujud menyembah kepada berkasku itu. Yang ke-8. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Next. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakan kepada saudara-saudaranya. Katanya,
aku bermimpi pula tampaklah matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Nah, di sini cerita tentang Yusuf, bahwa Yusuf menerima janji Tuhan yang tadi kakak ceritakan bahwa saudaranya berserta kedua orang tuanya sujud menyembah kepada Yusuf. Nah, Yusuf juga mengalami untuk mendapatkan proses ini. Yusuf mengalami sebuah proses. Prosesnya mudah gak sih? Enggak. Yusuf mengalami sebuah proses yang sungguh-sungguh luar biasa sulit. Tapi Yusuf tetap setia. Nah, Yusuf menghadapi ujian yang di ayatnya Kejadian 37 ayat 12 boleh dibantu. Pada suatu kali pergilah saudara-saudaranya mengembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Oke, nah Yusuf dijual saudara-saudaranya. Yusuf mulai dijual pada saat itu karena saudara-saudaranya tidak senang dengan Yusuf. Lalu Yusuf mulai dijual. Lalu Yusuf dijual pada saat itu orang Mesir. Yusuf dijual untuk dijadikan budak pada saat itu. Nah, kita buka lagi, apalagi si Yusuf menghadapi ujian, apalagi. Yang kedua apa? Yusuf difitnah oleh istrinya Potifar dan Yusuf masuk ke penjara. Nah, pada saat itu Yusuf bekerja di rumah Potifar. Yusuf bekerja sungguh-sungguh luar biasa dengan rapi, apapun yang dia kerjakan semuanya baik. Dia bisa melakukan apa saja, semua yang dilakukan semuanya berhasil. Tapi dengan perbuatannya dia itu, dia difitnah. Difitnah oleh istrinya Potifar. Sehingga dengan sikap Yusuf yang taat kepada Tuhan, sikap Yusuf yang gak mau melakukan kesalahan terhadap istrinya Potifar, tapi dia difitnah. Sehingga Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Wah, kasihan banget ya. Nah yang ketiga, Yusuf dilupakan oleh juru minum Raja Firaun. Di Kejadian 40 yang ayat ke-23, boleh ditampilkan Kejadian 40 ayat 23. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minum itu, melainkan dilupakan. Nah yang ketiga, Yusuf dilupakan. Pada saat Yusuf juru minum bermimpi, Yusuf mengartikan, lalu Yusuf berkata kepada juru minum, nanti setelah kamu keluar, tolong beritahu raja supaya saya dibebaskan. Tapi juru minum ini lupa, sampai selama 2 tahun dia lupa gitu loh. Dia tidak ingat dengan Yusuf setelah dia keluar gitu loh. Nah Yusuf mungkin merasa, aduh kalau misalnya kita dilupakan sama teman, dilupakan sama mungkin sama saudara kita, pasti sedih banget kan. Begitu juga Yusuf, mungkin Yusuf mengalami kesedihan. Yusuf mengalami yang namanya, aduh kok dia melupakan gitu loh. Kok apa yang saya minta kok dia gak ingat gitu loh. Juru minum itu kok gak ingat gitu loh. Nah Yusuf mengalami itu. Nah tantangan apa sih yang kita hadapin untuk menjadi seorang pemenang? Yang pertama, meninggalkan zona nyaman. Nah, kita mungkin saat ini kita sudah merasa enak, sudah merasa nyaman. Apakah kalian masih mau tetap dengan zona yang kalian alami sekarang? Atau kalian akan berubah, pindah ke zona yang lain untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik? Contoh, misalnya kalian berteman dengan teman-teman yang gaul lah. Nah biasanya kalau teman-teman gaul itu ada yang positif, ada yang negatif ya. Mungkin kalian berteman dengan teman-teman yang kurang baik. Misalnya ada teman yang suka ngerokok, mungkin di teens itu udah mulai suka ada yang ngerokok, suka melakukan hal-hal yang tidak baik gitu loh. Kalian merasa kalau misalnya kalian berteman dengan dia, satu tim itu, kalian merasa nyaman. Merasa, wah enak nih temen, dia bisa nerima saya apa adanya. Misalnya dia mau mendengarkan saya, mungkin yang nilai-nilai yang kurang baik gitu loh. Tapi teman-teman, kita jangan merasa dengan comfort, dengan zona yang nyaman. Tapi kita harus pindah ke zona yang lain. Zona yang lebih baik. Kalau kita melakukan hal yang kita lihat dalam kondisi apapun kita lihat kurang baik, kita harus pindah.
kita harus cari zona yang lebih baik. Supaya apa? Kita menghasilkan sesuatu yang baik nantinya. Kita akan mempunyai sikap yang baik kalau kita bergaul dengan orang yang baik. Kalau kita bergaul dengan orang yang tidak baik, lama-kelamaan kita akan ikut. Tapi kalau kita berteman, bersahabat dengan orang-orang yang baik, orang yang takut akan Tuhan, selalu mengandalkan Tuhan, kita akan menjadi orang yang baik. Nah, kita harus berubah mencari zona yang jangan tetap dengan zona yang nyaman. Oke, lanjut. Siap menerima ucapan dan perlakuan yang kurang baik dari orang lain. Mungkin teman kita gak bisa terima kalau kita mau melakukan hal baik. Pasti dibilang, lu ngapain sih melakukan maksudnya gak mau ikut-ikutan kita gitu loh. Biasa kan lu ikut-ikutan gitu, tapi sekarang kenapa sih lu gak mau ikut-ikutan? Nah mungkin kita melakukan hal yang baik, kita dikucilkan. Kita, wah udah nih jangan ditemenin tahu dia gak mau ikut-ikutan kita. Masa kita ajak kemari dia gak mau, kita ajak ke situ dia gak mau, udah jangan ditemenin. Kita merasa pasti, wah kok dia jauhin kita. Mungkin teman-teman yang kurang baik gitu loh, mulai menjauhin kita. Dia gak mau deket-deket sama kita. Wah ya udah, tapi kita percaya Tuhan ada buat kita. Nah yang ketiga, jangan mengandalkan bantuan dari manusia. Jangan pernah mengandalkan bantuan dari manusia. Mungkin kita mengharapkan teman kita nolong kita selalu. Agi ada masalah, kita cerita pasti teman kita akan tolong kita nih. Tapi teman-teman yang ada di sini, ada teman-teman Jitutin semuanya, dimanapun kalian berada, kita jangan mengandalkan namanya manusia. Manusia mungkin bisa mengecewakan, tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan. Nah, kakak pernah ngalamin gitu loh, pas zaman sekolah dulu gitu loh ya. Wah nih pokoknya apa-apa cerita sama temen. Aku lagi begini-begini, misalnya cerita-cerita yang mungkin yang kurang lebih baik jangan diceritakan gitu loh sama teman. Akhirnya cerita gitu loh. Karena dulu masih kecil mungkin belum mengerti gitu. Jadi apa-apa cerita sama temen. Suatu saat dia cerita lagi dengan temen yang lain yang membuat, wah kok seharusnya teman baik ya. Kenapa dia ceritain gitu loh permasalahan saya. Dia kenapa ceritain, seharusnya dia diem-diem aja gitu loh. Dia dengerin aja, tapi kenapa sih dia cerita-cerita sama yang lain. Nah kita jangan mengandalkan teman kita gitu loh. Tapi kita harus mengandalkan namanya Tuhan. Kita harus berdoa sama Tuhan. Setiap permasalahan yang kita hadapi, setiap apapun yang kita hadapi, kita harus mengandalkan Tuhan. Andalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, dalam tingkah laku kita, sikap kita, kita harus mengandalkan Tuhan. Nah, oke, apa sih yang dilakukan Yusuf untuk menjadi pemenang? Nah, di sini apa aja yang dilakukan Yusuf untuk menjadi pemenang? Yang pertama, Yusuf tetap taat dan percaya kepada Tuhan dalam setiap keadaan. Yusuf tetap taat dan percaya kepada Tuhan dalam setiap keadaannya. Yusuf terus percaya, walaupun keadaan dia mungkin sulit, keadaan dia mungkin saat itu dia gak merasa cuman Tuhan yang bisa tolong dia. Tapi dia tetap taat. Dia tidak mau namanya berbuat dosa. Tapi dia tetap taat bersama Tuhan. Nah, berharap kepada Tuhan. Yang kedua berharap kepada Tuhan. Kita selalu berharap kepada Tuhan. Yang ketiga bersungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Kita harus sungguh-sungguh dalam sikap kita, kita harus bertanggung jawab dalam perbuatan kita. Itu harus kita lakukan. Nah, lanjutnya, apa yang harus kita lakukan untuk menjadi pemenang? Apa sih yang harus kita lakukan untuk jadi pemenang? Nah, yang pertama, pegang janji Tuhan.
pegang janji Tuhan. Kita selalu mengandalkan Tuhan, jangan kita menyerah untuk tidak dekat sama Tuhan. Kita tetap harus pegang namanya janji Tuhan. Yang kedua apa? Belajar dan berusaha melakukan yang terbaik. Kita harus belajar. Kalau kita nggak bisa sesuatu, kita belajar. Kita terus berusaha untuk melakukan yang terbaik buat Tuhan dan buat kedua orang tua kita. Yang ketiga, tidak menyia-nyiakan talenta dari Tuhan. Nah, apapun yang talenta Tuhan beri buat kita, kita harus kembangkan. Dan kita harus jadi berkat buat orang lain. Yang keempat, taat dan setia. Kita harus setia sama Tuhan. Kita harus taat sama Tuhan. Tuhan akan kasih kita menjadi sesuatu yang pemenang. Yang keempat, jangan mudah menyerah. Kalau kalian mengalami suatu ujian yang kalian tidak bisa, tapi kalian terus harus berusaha. Kalian terus harus melakukan hal yang terbaik. Karena kakak percaya, kalau kalian mendapatkan melakukan hal yang terbaik, kalian bisa melakukan hal yang kalian lakukan sungguh-sungguh, kalian akan mendapatkan hal yang terbaik. Nah, selanjutnya, ujiannya apa sih? Nah, ujian ada untuk membuat kita untuk apa? Kita level up, naik level kayak kita sekolah. Kalau kita ujian untuk apa sih? Kita buat naik kelas, biar kita dapat nilai yang baik gitu loh. Untuk kita naik ke jenjang berikutnya. Nah yang kedua, menjadikan kita tangguh dan berkemenangan. Kita bisa tangguh kalau kita bisa lewatin satu step, lebih-lebih lagi kita bisa menjadi tangguh dan berkemenangan. Yang keempat, percaya dan berharap kepada Tuhan. Selalu ngandelin Tuhan dalam segala kehidupan kita. Kita selalu berharap sama Tuhan. Yang keempat, belajar dan berusaha mengasah kemampuan. Apapun talenta kalian, kalian harus terus belajar. Kalian harus terus mengasah, terus berlatih. Supaya kalian mendapatkan sesuatu yang baik dan menjadi pemenang. Nah, kakak mau sedikit kesaksian sebelum kakak menutup kisah ini. Ujian jadi pemenang, awal kakak dulu sekolah kelas 1, 2, 3, 4, 5 sampai maksudnya lulus SMA gitu. Kakak sekolah, harusnya SMA itu kakak kuliah gitu ya kan. Harusnya gitu loh, kakak pengen sekali kuliah namanya. Kuliah tuh pengen banget gitu loh. Nah setelah itu kakak kuliah secara, kalau misalnya kakak kuliah tuh gak mudah gitu loh. Pengen kuliah tuh kakak gak mudah gitu loh. Tapi kakak mau mendapatkan sesuatu itu dengan proses ternyata. Kakak lakukan itu dengan proses. Kakak mau kuliah secara langsung gak bisa. Mungkin kalian yang di rumah ya, mau kuliah habis ini selesai kuliah, lulus sekolah, langsung kuliah bisa, SMA langsung kuliah bisa. Tapi kakak enggak gitu loh, kakak melalui proses gitu loh. Karena kondisi keadaan ekonomi keluarga yang kurang baik sehingga kakak harus menjalani sebuah proses. Nah caranya bagaimana? Kakak terus berusaha berdoa, mau namanya kuliah. Aduh Tuhan, setiap hari kakak berdoa, Tuhan saya pengen kuliah gitu. Sampai kakak beriman gitu loh, kakak mendoakan sebuah kampus gitu loh ya. Sebuah kampus kakak doain, Tuhan saya mau kuliah di sana. Gitu, setiap hari kakak berdoa. Nah kira-kira Tuhan langsung jawab gak doa kakak? Enggak. Setahun doa enggak dijawab. 2 tahun doa belum dijawab juga. Kakak terus bekerja, pengen kuliah belum bisa, uangnya belum cukup. Terus kakak berusaha. Terus di tahun ketiga tetap gak bisa juga. Aduh Tuhan, kapan ya Tuhan genapi? Kapan ya Tuhan saya bisa kuliah? Di tahun keempat akhirnya Tuhan jawab. Nah di tahun keempat tiba-tiba karena kasih karunia Tuhan, pimpinan kakak tiba-tiba menawarin kakak untuk kuliah gitu loh. Ditanya, kamu mau gak kuliah? Wah saya kaget gitu loh. Wah kok bisa ya dia bisa nawarin saya kuliah gitu loh. Padahal kan dia juga gak tahu saya pengen kuliah gitu loh. Saya bisa kaget gitu loh. Wah Tuhan, saya bilang Tuhan pasti denger nih doa saya. Tuhan pasti nih denger jawaban yang pengen saya denger nih. Saya bilang gitu. Akhirnya bos saya nawarin saya kuliah. Akhirnya saya kuliah. Nah abis itu saya mengalami tantangan lagi. Kalau saya sudah kuliah bayarnya bagaimana nih gitu loh. Tapi Tuhan dengeri lagi jawabnya. Kakak percaya Tuhan itu adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang tidak membuat anak-anaknya berhutang.
Lah akhirnya dibilang, udah nanti untuk semesternya kamu gak usah khawatir, nanti saya akan bantu, nanti kamu akan cicil untuk bayar. Waduh, kakak bilang, Tuhan kau luar biasa baik kau mendengarkan doa saya gitu loh. Bukan hal yang mudah, masa hari ini saya berdoa, besok saya dapat. Enggak, tapi semuanya itu proses, Tuhan jawab. Nah, ujian-ujian yang saya alami gitu loh. Mungkin juga kalian yang ada di rumah dimanapun kalian berada. Kalian mengalami namanya ujian. Tapi kalian percaya, kalian berserah kepada Tuhan. Kalian akan jadi pemenang. Begitu juga Yusuf. Yusuf tetap mengandalkan Tuhan. Sehingga Yusuf bisa melewatinya. Oke teman-teman, jangan pernah menyerah. Ujian yang kalian hadapi membuat kalian untuk menjadi pemenang. Yuk. Sebelum kita menyelesaikan firman Tuhan, kita sama-sama berdoa. Kita minta Tuhan tolong kita, kita minta Tuhan untuk menjagai kita. Mungkin kalian merasa tidak sanggup, tapi kakak percaya Tuhan sanggup menolong. Tuhan sanggup membantu kalian. Dimanapun kalian berada, yuk kita berdoa sama-sama. Kita sungguh-sungguh minta sama Tuhan. Untuk Tuhan tolong kita. Yuk kita sama-sama berdoa. Bapa kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk hari ini Tuhan. Kami belajar hari ini untuk menjadi pemenang Tuhan. Ujian-ujian yang kami alami Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau membuat kami untuk menjadi next level. Engkau membuat kami untuk menjadi pemenang Bapa. Tuhan, kuatkan kami Tuhan. Dimanapun anak-anak berada Tuhan, anak-anak Jitutun berada Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau akan mengurapi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Mereka akan menjadi pemenang Tuhan. Mereka akan melepaskan zona nyaman mereka. Tapi mereka akan naik Tuhan untuk level yang lebih-lebih lagi Tuhan. Dekatkan mereka kepada Engkau Tuhan. Ingatkan kami Tuhan. Ingatkan setiap anak-anak-Mu Tuhan yang mulai jauh. Ingatkan setiap anak-anak Tuhan yang merasa mulai malas-malasan Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau akan mengurapi. Kau akan menjamah terus Tuhan. Jamah mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus ada terobosan besar Tuhan untuk setiap anak-anak pada hari ini Tuhan. Setelah mereka mendengarkan firman ini Tuhan. Kami percaya Tuhan anak-anak akan berubah untuk menjadi lebih baik Tuhan. Membuat anak-anak akan menjadi suatu anak-anak yang luar biasa Tuhan. Urapi terus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami belajar juga Tuhan melalui Yusuf Tuhan. Yang luar biasa Bapa. Kami mau Tuhan Yesus lebih-lebih lagi Tuhan dekat kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. God bless you. Bye-bye.